أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد Alhamdulillah. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita dapat menikmati berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seandainya kita berhitung-hitung dengan Allah, niscaya kita tidak akan mampu membalasnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kemusyrikan, alam jahiliyah, sampai kita merasakan bagaimana nikmatnya iman dan Islam. Kita tahu bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tidak lupa mari mengajak kita bersama-sama, kita merefresh, kita menyegarkan kembali
keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, sehingga takwa itu tidak hanya di bibir, tetapi dapat kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sikap kita menunjukkan sikap serta keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan 14 abad yang silam, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman utama kita dalam mengarungi hidup ini. Tentunya kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Sejarah mencatat, mengiringi, dan sejarah pun mewarnai Al-Quran sehingga sampai kepada kita saat ini. Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, akidah, akhlak, serta bagaimana kita agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran sangatlah lengkap. Tinggal kita, maukah kita belajar? Maukah kita mendalami Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita? Di dalam Al-Baqarah ayat 208 Allah tegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah Al-Quran, Islam secara totalitas. Sekarang tidak sedikit kita dengar, bahkan kita saksikan, Al-Quran katanya cukup hanya dilaksanakan pribadi. Tidak perlu kita memperlihatkan keislaman kita, tidak perlu kita mensiarkan Al-Quran dan Islam itu. Islam itu adalah cukup di dalam hati. Allah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Udkhulu fis-silmi kaffah. Hendaklah kamu perlihatkan, syiarkan, jangan malu-malu. Terkadang kita merasa malu memperlihatkan identitas kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Menjadi kewajiban kita umat Islam, siapapun kita, apapun status kita, hendaklah kita menjadikan Al-Quran menjadi imam kita. Al-Quran menjadi pedoman kita. Al-Quran menjadi solusi dalam hidup kita. Di samping itu juga kita jangan melupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Dua pusaka yang aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, kata Rasulullah. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Al-Quran itu hukumnya wajib. Di dalam surah An-Nisa ayat 150,
151 Allah mengingatkan kepada kita, innal ladzina yakfuruna billah wa rasulih, sesungguhnya orang yang ingkar kepada Al-Quran wa rasulih dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis, kemudian mereka mencari-cari kesalahan Al-Quran, wa yuriduna ayyufarriqu baina Allah wa rasulih, kemudian mereka membeda-bedakan setelah mencari kesalahan Al-Quran, kemudian mereka membedakan antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kemudian mereka memilah-milih. Ini ayat Al-Quran yang bisa dipakai, ini ayat Al-Quran yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman, harus dihapus. Ayyattakhidhu min dzalika sabila, dan mereka menjadikan pandangan mereka seperti itu menjadi pandangan hidupnya dan dilaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ulaika humul kafiruna haqqan, itulah kata Allah orang-orang yang kafir, ingkar, menutup hatinya kepada Allah. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan akan kami siapkan kepada mereka azab yang sangat menghinakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 Allah tegaskan, dzalikal kitabul la raiba fih, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan di dalam Al-Baqarah ayat 32 Allah tantang orang-orang yang mengkritik Al-Quran, orang-orang yang selalu menyalah-nyalahkan Al-Quran. Fa'tu bi suratim misli, silahkan kata Allah, datangkan ayat yang lain buatan kamu. Silahkan kata Allah, fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum, dan ajaklah para pemuka-pemuka, pakar-pakar ilmu pengetahuan, silakan debat Al-Quran, kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 150, di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Silakan debat. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, silahkan kata Allah, tunjukkan di mana kesalahan Al-Quran. Ajak tuh para pakar ilmu pengetahuan yang kamu miliki, seandainya kalian adalah orang-orang yang benar, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man ja'ala al-Qur'an amamah qadahu ilal jannah, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran akan membawanya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'ala khalfah saqahu ilan nar, dan siapa yang meremehkan Al-Quran, yang membelakangi Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran, maka kelak Al-Quran yang akan mendorongnya ke dalam api neraka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menyegarkan kembali keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita introspeksi diri, keluarga kita, sejauh manakah Al-Quran sudah ada di tengah-tengah keluarga kita, ataukah jangan-jangan keluarga kita tidak ada yang bisa baca Al-Quran? Sudahkah di tengah-tengah kita masih terdengar bacaan-bacaan Al-Quran dari rumah-rumah kita? Sudahkah kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, yang tentunya kelak akan menjadi bekal mereka untuk masa depan yang akan datang? Jangan sampai Al-Quran
Islam lenyap dari bumi Nusantara ini. Kita belajar dari sejarah masa lalu, bagaimana Filipina itu dulu Islam, sekarang tinggal kenangan. Kita lihat dulu Spanyol, Islam pernah berjaya di sana selama kurang lebih 800 tahun. Ketika itu tidak kita sangka bahwa Islam itu akan hilang dari Spanyol. Abdullah Al-Ahmar menangis, terusir dari istana Andalusia. Kenapa? Karena umat Islam sudah jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan pertahanan benteng terakhir umat Islam, Turki Utsmani 1940 pun runtuh, terhapus dari peta dunia. Sampai saat ini Islam belum bangkit. Apakah kita ingin kejadian itu terjadi di negara tercinta yang kita katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kembali kepada kita, wahai orang-orang tua, sejauh manakah Al-Quran sudah kita ajarkan kepada anak-anak generasi kita? Kita lihat sekarang dengan runtuhnya berbagai macam kerajaan-kerajaan Islam, kekhalifahan. Bahkan ada orang Islam sendiri yang mereka mengatakan sudah sepantasnya kekhilafahan, kepemimpinan yang didasarkan kepada Al-Quran itu sudah tidak pantas lagi. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan gagal, Umar gagal, Utsman gagal, Ali bin Abi Thalib gagal dalam memerintah. Padahal kita tahu dulu bagaimana Islam jaya, banyak melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim. Ibnu Sina kedokteran, Ibnu Khaldun Al-Khawarizmi dan seterusnya, banyak terlahir dari Islam. Ini menjadi peringatan dan menjadi renungan buat kita. Sejauh manakah sudah Al-Quran kita terapkan, kita amalkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita? Memang di setiap saat, di setiap zaman selalu ada penghalang. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan dari seorang ulama yang sangat terkenal, Bal'am bin Ba'aurah, bagaimana seorang yang doanya diterima oleh Allah, kemudian dia berpihak kepada Fir'aun, mati su'ul khatimah. Nabi Isa alaihissalam, pengikutnya bahkan muridnya pun berkhianat kepadanya. Nabi Muhammad SAW, kita tahu Abdullah Ubay bin Salul bagaimana agar Islam ini tidak menyebar. Terus di zaman para sahabat, Abdullah bin Sabah yang akhirnya terjadi tragedi di dalam Islam, itu semua menjadi pembelajaran buat kita. Yang pada intinya, apapun aral dan rintangan, kita wajib terus istiqomah, berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah akan menilai di manakah kita berada. Kita mengikuti Al-Qur'ankah, ataukah kita termasuk orang yang menentang Al-Quran? Semoga anak-anak cucu kita, anak keturunan kita, selalu Allah berikan keberkahan. Allah kuatkan kita untuk mendidik anak-anak generasi kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan akan terlahir generasi-generasi yang kelak akan tetap menjaga agama Allah di bumi pertiwi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.